Selamat pagi anak-anak. Mari kita mulai kegiatan kita hari ini dengan bersama-sama memuji Tuhan untuk memulai aktivitas pada hari keempat pada Pekan Pendidikan Kristen ini. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Anak-anak, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan,
supaya firman Tuhan bekerja di dalam hidup kita dan kita memahami apa kehendak Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang menciptakan alam ini, Tuhan yang senantiasa mengasihi kami, terpujilah Engkau selamanya Tuhan. Dan pada pagi ini, kami anak-anak-Mu datang kepadamu kembali untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Tolong Tuhan Engkau hadir di dalam hidup dan hati kami, sehingga kami boleh memahami apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami senantiasa mohon campur tangan dan kasih Tuhan di dalam kami menjalani hidup kami, di dalam kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami mohon dan ucap syukur. Amin. Anak-anak, mari kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan yang kita ambil dari bacaan Yakobus pasal 1 ayat yang kelima. Yakobus pasal 1 ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Demikian firman Tuhan dari Yakobus pasal 1 ayat yang kelima. Kalau boleh kita beri judul untuk renungan kita pagi ini, belajar memanfaatkan akar. Anak-anak, ada pepatah, tidak ada rotan, akar pun jadi. Apakah kalian tahu artinya? Ya, artinya bila tidak ada hal yang lebih baik, yang kurang baik pun bisa bermanfaat. Peribahasa itu memiliki pesan yang bagus, yaitu kita diajak untuk tidak bersikap kaku, melainkan luas dan lincah. Maksudnya, ketika kita menghadapi masalah, sebaiknya kita tidak terpaku pada satu kemungkinan solusi, melainkan kita perlu memikirkan berbagai kemungkinan untuk mengatasi masalah itu. Orang yang terpaku hanya pada satu kemungkinan solusi disebut kekurangan hikmat. Sebaiknya, atau kita katakan yang lebih bagus atau sebaliknya, orang yang terbiasa menggagas berbagai kemungkinan disebut orang berhikmat atau bijaksana. Orang yang kekurangan hikmat biasanya sulit menemukan jalan keluar ketika menghadapi masalah, sebab ia hanya mengandalkan satu solusi saja. Ketika solusi itu tidak berhasil, ia akan kebingungan. Sebaliknya, orang berhikmat akan lebih mampu menemukan solusi yang berguna, sebab ia berusaha mencari berbagai kemungkinan solusi untuk mengatasi masalah itu. Ketika kita tidak selalu bisa menemukan rotan, melainkan hanya tersedia akar, maka kita perlu belajar menjadi orang berhikmat agar akar itu bisa kita manfaatkan untuk mengatasi berbagai masalah hidup sehari-hari. Lalu, bagaimana bila kita kekurangan hikmat? Menurut nas di atas, kita perlu meminta kepada Tuhan, sebab Ia akan memberikannya dengan murah hati. Apa maksudnya itu? Maksudnya, kita perlu memintanya kepada Tuhan melalui doa dan usaha. Bagaimana caranya? Tidak ada cara lain yang lebih manjur daripada melatihnya dalam bentuk kebiasaan baik. Jadi, kita perlu membiasakan diri berdoa
dan belajar mengatasi masalah dengan sukacita, bukan sambil bersungut-sungut dan bermalas-malasan. Kalau itu kita biasakan, tahu-tahu Tuhan membuat kita makin berhikmat, luas, dan lincah dalam mengatasi masalah. Itu seperti kita menanam lombok atau cabai. Kita hanya perlu membiasakan diri rajin merawatnya. Lalu, beberapa bulan kemudian, tahu-tahu muncul buah di pohon lombok itu. Yang membuat buah lombok bukan kita, tetapi Tuhan. Karena itu, tekunlah berdoa dan belajar mengatasi masalah dengan sukacita. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih atas janji-Mu supaya kami meminta hikmat kepadamu. Mampukan kami membiasakan diri berdoa dan belajar mengatasi berbagai masalah dengan sukacita dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, kami pun tidak lupa berdoa untuk anak-anak kami, untuk kami guru, karyawan, dan pengurus Yayasan Ebenezer, juga bangsa dan negara kami. Tolong Tuhan, Kau kasihani kami dan Tuhan berkati kami. Di masa yang sulit ini, Tuhan senantiasa hadir di dalam hidup kami masing-masing. Tuhan berkati bangsa dan negara kami. Tuhan berkati kami masing-masing dengan rasa takut kepada Tuhan. Dan kami senantiasa boleh belajar kepadamu dan memohon pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus kami mohon dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kebaktian sudah selesai. Silahkan melanjutkan aktivitas kita hari ini. Tuhan memberkati dan tidak lupa jaga kesehatan.